Halo Sobat Baca, apa kabarmu hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di kesempatan ini, Mimin akan merangkum sebuah film seru yang menceritakan tentang seorang pemuda bernama Jamie Reyes, atau Jaime Reyes, kita panggil saja Jamie, yang mendapatkan kekuatan dari sebuah artefak kuno bernama Scarabs. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ngingetin dulu ya guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya ya. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja, siapkan kopimu, dan pasang headsetmu, dan langsung saja kita ke alur cerita film, Blue Beetle. Film dibuka, dengan memperlihatkan pendiri perusahaan Kord Industries, yang bernama Victoria Kord. Ia memimpin ekspedisi pencarian sebuah artefak alien kuno, bernama Scarabs, yang digadang-gadang, bisa memberikan kekuatan luar biasa, bagi seseorang yang terpilih. Karena Kord Industries berusaha mengembangkan senjata, jadi mereka tentu saja sangat membutuhkannya, dan siapa sangka, malam itu Kord Industries berhasil menemukan Scarabs tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan seseorang bernama Jamie Reyes, yang kembali ke kampung halamannya di Palmera City, setelah menyelesaikan kuliahnya. Dia disambut dengan sangat bahagia, oleh keluarga besarnya, yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, adiknya yang bernama Milagro, dan pamannya yang bernama Rudy. Kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga Reyes seketika sirna, ketika Jamie mengetahui bahwa keluarganya mengalami masalah keuangan, dan ayahnya divonis menderita serangan jantung. Hal itu tentu saja memotivasi Jamie, untuk bisa membantu keluarganya, keluar dari permasalahan keuangan. Karena kini telah lulus kuliah, dan berniat mencari pekerjaan yang baik, namun ujung-ujungnya, malah berakhir menjadi seorang pekerja biasa, di rumah Victoria Kord, bersama dengan Milagro. Hari itu mereka melihat Victoria bersama tangan kanannya, yang bernama Carapax, baru saja tiba di rumah. Victoria kemudian bertemu dengan keponakannya, yaitu Jennifer Kord, putri dari pemilik Kord Industries sebelumnya, yang bernama Ted Kord. Jennifer memprotes Victoria, yang dianggap telah mengubah identitas asli dari Kord Industries, berbeda dari apa yang telah dibangun oleh ayahnya, di mana saat ini, Victoria memang telah mengembangkan kostum bersenjata, yang disebut dengan nama Omak. Namun tentu saja Victoria tidak menerima protes itu, karena Jennifer bukanlah bagian dari Kord Industries. Perdebatan di antara keduanya pun, tiba-tiba dihentikan oleh Jamie, dan Milagro, juga ketahuan telah menggunakan fasilitas di dalam rumah, alhasil karena sudah lancang, keduanya pun akhirnya langsung dipecat, oleh Victoria. Karena merasa bersalah, Jennifer pun akhirnya menawarkan pekerjaan, kepada Jamie, dan memintanya untuk menemuinya di Kord Industries, besok pagi. Keluarga besar Jamie, ikut bahagia mendengar kabar itu, sehingga mereka pun mengantarkan Jamie sampai ke depan perusahaan Kord Industries, di lobi perusahaan Jamie pun diminta menunggu, oleh resepsionis. Saat itu, Jennifer ternyata sedang menyusup, ke dalam laboratorium rahasia Kord Industries, untuk mencuri Scarabs yang sebelumnya ditemukan. Dengan terburu-buru, Jennifer menyembunyikan Scarabs, itu di dalam kotak burger, dan berniat kabur. Kepala laboratorium yang bernama Dr. Sanchez, menyadari hilangnya Scarabs, dan langsung meminta pihak keamanan, untuk menutup pintu akses keluar gedung tersebut. Jennifer yang panik, kemudian menyerahkan kotak burger itu kepada Jamie. Dia kemudian menyuruhnya untuk segera pergi, dan memperingatinya, untuk tidak membuka kotak burger itu, sampai Jennifer datang. Di rumah, keluarga Jamie meyakinkannya, untuk membuka kotak burger tersebut, dan karena Jamie berpikir, bahwa kotak itu kemungkinan besar berisi burger. Jadi ia pun tidak ragu untuk membukanya. Setelah dibuka, Jamie dan keluarganya kebingungan, melihat sebuah benda berkilau, berwarna biru, yang ada di dalam kotak tersebut. Dan ketika Jamie menyentuhnya, benda itu tiba-tiba menyatu dengan tubuh Jamie, dan memberikannya kekuatan misterius. Tak disangka, Scarabs itu, ternyata telah memilih Jamie untuk menjadi inangnya. Scarabs kemudian menciptakan pakaian berlapis baja, untuk Jamie, dan melakukan pengecekan sistem. Mulai dari membawa Jamie terbang tinggi, sampai keluar angkasa, pengecekan akselerasi tertentu, dan sistem pertahanan tubuh. Jamie kebingungan, dia belum bisa beradaptasi dengan kekuatan Scarabs, namun yang pasti, Scarabs itu akan secara otomatis, melindungi inangnya, jika ia menghadapi ancaman yang berbahaya. Sesampai di rumah, Jamie yang masih kebingungan, berinisiatif mencari Jennifer, untuk mencari jawaban. Bagaimanapun juga, Scarabs itu sekarang sudah menempel di tubuhnya, dan hal itu membuatnya tidak nyaman. Dengan menggunakan mobil paman Rudy, Jamie kembali ke Kord Industries, untuk mencari Jennifer. Kebetulan Jamie menemukan Jennifer yang sedang dalam bahaya, dan ia pun terpaksa memberikannya tumpangan, untuk kabur. Jamie membawa Jennifer ke rumahnya,
untuk mendiskusikan apa yang telah terjadi. Jennifer pun menjelaskan, Scarab itu bernama Kajida, artefak alien kuno, yang memiliki kekuatan super. Kajida akan memilih inangnya sendiri, dan untuk melepaskannya, mereka harus pergi ke Mansion Hot. Namun sebelum itu, mereka tentu saja harus mencari kunci Mansion Hot, yang saat ini berada di dalam Hot Industries. Akibat apa yang dilakukan oleh Jennifer, dia yakin Hot Industries saat ini telah dijaga jauh lebih ketat. Untungnya ada Paman Rudy, yang dari dulu tertarik dengan dunia teknologi, dan ia ternyata memiliki sebuah benda yang dapat menghalangi sinyal. Dengan benda itulah Jennifer dan Jamie berhasil menyusup ke dalam Court Industries. Setelah mengambil jam pintar milik mendiang ayahnya, keduanya pun bersiap untuk segera pergi. Namun, tentu saja tangan kanan Victoria, yaitu Letnan Carapax, berhasil mencegat mereka. Carapax yang saat itu telah menyatu dengan prototip Omak, memungkinkannya memiliki kekuatan super untuk melawan Jamie. Begitupun dengan Jamie, Kajida juga otomatis aktif saat berhadapan dengan ancaman. Jamie yang masih belum bisa beradaptasi, mendapatkan bantuan dari Kajida yang mengambil alih tubuhnya secara otomatis. Pertarungan itu pun menyebabkan terjadinya penolakan di dalam diri Jamie, karena ia tak ingin membunuh siapapun. Hingga akhirnya, Jamie berhasil mengambil alih kembali tubuhnya, dan melepaskan Letnan Carapax begitu saja. Berbeda dengan Jamie, Letnan Carapax justru tidak segan-segan berbalik menyerangnya. Namun untung saja, Paman Rudy berhasil menyelamatkan Jamie dan kabur dari tempat tersebut. Singkat cerita, Jamie, Jennifer, dan Paman Rudy akhirnya sampai di Mansion Court. Jennifer menggunakan jam tangan pintar ayahnya untuk mengaktifkan laboratorium rahasia. Di sana, Paman Rudy terkejut saat mengetahui bahwa ayah Jennifer adalah Ted Kord, atau seorang Blue Beetle. Sedikit informasi, Blue Beetle adalah seorang superhero, sama seperti Batman dan Flash. Diceritakan, Ted menghabiskan hidupnya untuk mempelajari Kajida, sebelum akhirnya ia menghilang secara misterius. Saat sedang membersihkan diri, Jamie terkejut melihat lukanya yang tiba-tiba menghilang. Ia sadar, kekuatan Kajida memang sangat luar biasa. Namun ia masih belum yakin, apakah ia mampu menerima kekuatan itu, atau tidak. Setelah beberapa saat, Paman Rudy akhirnya mendapatkan informasi tentang seseorang yang pernah menjadi inang Kajida sebelumnya. Siapa sangka, Kajida akan menyatu dengan setiap sel di tubuh inangnya, dan untuk melepaskan Kajida, inangnya harus mati terlebih dahulu. Ini artinya Jamie tidak memiliki pilihan lain, selain menghabiskan hidupnya menjadi seorang Blue Beetle, atau pahlawan super. Hal itu tentu saja membuat Jamie semakin frustasi. Saat ia sedang bersedih, Jamie dan yang lainnya melihat pesawat Court Industries terbang menuju ke arah rumah Jamie. Sadar bahwa sekarang ia memiliki kekuatan, Jamie pun segera memanggil Kajida dan terbang menuju rumahnya. Di rumah Jamie, Victoria mengirim beberapa pasukan untuk mencari keberadaan Jamie. Karena tak menemukannya, Victoria pun menahan keluarga besar Jamie untuk memancing kedatangannya, dan benar saja, sesuai dugaan Victoria, Jamie pun datang dan langsung melumpuhkan semua pasukan yang dikirim oleh Victoria. Jamie kemudian menggunakan kekuatannya untuk melawan para pasukan yang sebenarnya tidak ingin ia bunuh. Sementara itu, saat keluarga Jamie melarikan diri, ayah Jamie mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Hal itu pun membuat Jamie menjadi tidak fokus, sehingga Victoria pun berhasil menangkapnya. Jamie kemudian dibawa ke benteng pulau di Kuba. Di sana ia diikat dengan menggunakan mesin yang akan memindahkan kekuatan Kajida ke dalam Omak. Dr. Sanchez memperingatkan Victoria bahwa apa yang ia lakukan bisa mengancam nyawa Jamie. Namun Victoria sama sekali tidak peduli, karena ia tidak masalah jika harus mengorbankan satu nyawa untuk tujuan yang lebih besar. Dan proses pemindahan kekuatan pun dimulai. Sementara itu, keluarga Jamie yang masih berduka, tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, karena masih ada Jamie yang perlu mereka selamatkan. Alhasil, Jennifer pun mengajak semua keluarga Jamie untuk pergi menyelamatkan Jamie dengan menggunakan pesawat canggih milik mendiang ayahnya. Di dalam pesawat itu juga terdapat gudang senjata, di mana semua senjata itu bisa digunakan oleh para anggota keluarga untuk melawan anak buah Victoria. Kembali ke Jamie, saat tidak sadarkan diri, dia melihat sang ayah yang menyemangatinya untuk menerima takdir sebagai Blue Beetle dan mengambil tanggung jawab untuk melindungi keluarga serta orang banyak. Motivasi dari sang ayah itu pun membuat Jamie bersemangat, dan secara ajaib, Jamie terbangun tepat setelah proses pemindahan kekuatan telah selesai. Jamie bangun dan mencoba kabur dari Victoria dan Letnan Carapax yang sekarang berevolusi menjadi lebih kuat. Untungnya,
Dr. Sanchez membantu Jamie untuk pergi dari tempat itu, walaupun ia harus mengorbankan nyawanya. Di waktu yang sama, keluarga Jamie akhirnya tiba di tempat Jamie berada. Mereka langsung membagi tugas masing-masing untuk segera menyelamatkan Jamie. Di dalam, Jennifer dan Milagro terkejut melihat fasilitas senjata yang saat itu sedang dikembangkan oleh Victoria. Mereka pun memasang beberapa bom guna meledakkan tempat tersebut. Setelah ledakan itu, Jennifer dan Milagros terpisah, dan sialnya Jennifer pun ditangkap oleh Victoria. Selama pelarian dari fasilitas itu, Jamie dan Kajida masih dalam proses penyatuan kembali. Hal itu pun membuat Jamie tak bisa melawan para anak buah Victoria. Namun, untung saja sang nenek datang dan langsung menyelamatkannya. Jamie, nenek, ibu, dan paman Rudy berkumpul kembali ke pesawat. Namun mereka menyadari bahwa Jennifer dan Milagro masih berada di dalam. Alhasil mereka pun memutuskan untuk kembali masuk demi menyelamatkan mereka berdua. Di dalam fasilitas, Jamie telah berhasil bergabung dengan Kajida, sehingga ia pun bisa menyelamatkan Milagro dari para anak buah Victoria. Saat sedang mencari Jennifer, Jamie pun diserang oleh Letnan Carapax. Pertarungan kali ini cukup seimbang karena Letnan Carapax telah mengupgrade kekuatan omak. Untungnya, kali ini Jamie sudah lebih bisa beradaptasi dengan Kajida. Sehingga, ia pun mampu mengeluarkan beberapa senjata dan melawan Letnan Carapax. Meskipun begitu, kekuatan omak yang baru ternyata tidak bisa dianggap remeh. Ia nyatanya mampu membuat Jamie terdesak, hingga paman Rudy pun ikut membantu. Melihat paman Rudy yang diserang, Jamie pun mulai bangkit dan menyerang Letnan Carapax terus-menerus. Jamie bahkan hampir saja membunuh Letnan Carapax. Namun Kajida tiba-tiba memperlihatkan kenangan masa kecil Letnan Carapax yang dijadikan sebagai objek eksperimen omak oleh Victoria. Bahkan ibunya saja mati di tangan Victoria. Melihat paman Rudy baik-baik saja, Jamie pun memaafkan Letnan Carapax dan mereka pun berbaik. Letnan Carapax kemudian menyuruh Jamie dan yang lainnya untuk segera pergi, sementara ia akan mengorbankan dirinya, meledakkan tempat itu bersama Victoria, agar tidak ada lagi eksperimen omak. Setelah kejadian itu, Jennifer pun menjadi CEO baru untuk Court Industries, dan ia berjanji akan memperbaiki segala kerusakan yang dialami oleh keluarga Jamie. Dan film pun selesai. Di penutup film, kita pun diperlihatkan sebuah rekaman misterius yang disiarkan di dalam laboratorium, di mana Ted Kord mencoba memberitahu Jennifer bahwa sebenarnya ia masih hidup, dan film pun berakhir. Sampai jumpa di video berikutnya.